Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Math Problem. Di channel ini kita akan membahas soal-soal matematika untuk tingkat SMA dan juga untuk tingkat SMP. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal materi SMA yaitu tentang trigonometri. Ini sudah bagian yang kedua. Adapun soalnya saya ambil dari yang pertama SBMPTN 2013, soal ujian mandiri UGM tahun 2015, soal UMPTN 1999, sekarang namanya SBMPTN, dan terakhir dari soal Eptanas atau UN SMA jurusan IPA tahun 1993. Ya, ini soal-soalnya. Ini soal yang pertama SBMPTN 2013. Ini soal kedua, soal ujian mandiri UGM 2015. Ini soal ketiga dari soal UMPTN 1999, sekarang namanya SBMPTN. Dan terakhir di soal keempat dari soal Eptanas atau UN Matematika SMA jurusan IPA tahun 93. Sebelum melanjutkan ke pembahasan soal, agar channel ini berkembang, jangan lupa untuk klik subscribe lebih dahulu. Ya, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu soal SBMPTN 2013. Ini soalnya, kotangen 105 derajat kali tangen 15 derajat sama dengan A, B, C, D, E. Mari kita bahas rumus yang kita gunakan. Yang pertama adalah kotangen alfa sama dengan sepertangen alfa. Sehingga kotangen 105 derajat itu sama dengan sepertangen 105 derajat. 105 derajat kita uraikan menjadi 90 derajat ditambah 15 derajat. Kemudian 90 derajat yang ini ya, kita jabarkan lagi menjadi 180 derajat dikurangi 90 derajat. Ini kurang ini kan sama dengan ini. Kemudian 180 derajat yang ini 90 derajat dan 15 derajat kita jadikan satu sehingga sama dengan 90 derajat min 15 derajat. Kenapa min padahal ini plus? Karena ini min kali min negatif kali negatif adalah positif kalau kita kembalikan. Untuk menyederhanakan yang bentuk penyebut ini, kita gunakan rumus trigonometri di kuadran 2, yaitu tangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, ini tangen 180 derajat min alfa. Alfanya itu ini. Nah, ini berarti sama dengan min tangen alfa. Di yang menyebut min tangen alfa, berarti min tangen 90 derajat dikurangi 15 derajat. Ya, dari langkah terakhir tadi kita mendapatkan bahwa kotangen 105 derajat sama dengan seper min tangen 90 derajat dikurangi 15 derajat. Mari kita sederhanakan dengan menggunakan rumus trigonometri sudut berkomplemen, yaitu tangen 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Berarti ini alfanya adalah 15 derajat, tangen 90 derajat min alfa, di alfanya 15 derajat, itu sama dengan kotangen 15 derajat, tanda negatif tetap. Kemudian kita gunakan rumus kotangen alfa sama dengan seper tangen alfa, kebalikannya, berarti yang sebelah kanan negatifnya kita pindah depan, seper dari seper tangen 15 derajat itu adalah sama dengan tangen 15 derajat. Negatifnya tetap. Kemudian dari soal itu ditanyakan kotangen 105 derajat kali tangen 15 derajat. Kotangen 105 derajat sudah kita peroleh tadi ini sama dengan min tangen 15 derajat. Kemudian kita kalikan dengan ini tangen 15 derajat. Sehingga
Tangen 15 derajat kali tangen 15 derajat sama dengan tangen 15 derajat dikuadratkan. Negatifnya di depan tetap. Ya, dari langkah terakhir tadi sudah kita dapatkan bahwa kotangen 105 derajat kali tangen 15 derajat yang merupakan soal yang ditanyakan ini itu sama dengan min tangen 15 derajat dikuadratkan. Kita akan mencari nilai eksak dari tangen 15 derajat. Tangen 15 derajat sama dengan tangen 60 derajat dikurangi 45 derajat. Ya. Kita tahu 60 derajat kurangi 45 derajat adalah 15 derajat. Kemudian kita gunakan rumus ini tangen alfa min beta sama dengan tangen alfa min tangen beta per 1 plus tangen alfa kali tangen beta. Berdasarkan rumus ini berarti nilai alfanya adalah 60 derajat, betanya 45 derajat, maka tangen 15 derajat bisa kita ubah menjadi bentuk ini. Kita sederhanakan tangen 60 derajat sama dengan akar 3, tangen 45 derajat sama dengan 1, berarti min 1, ini 1 yang ini tetap, tangen 60 derajat akar 3, tangen 45 derajat 1. Kita sederhanakan akar 3 min 1 yang pembilang tetap, kemudian ini akar 3 kali 1, akar 3 kita pindah depan, 1 yang ini kita pindah belakang. Perhatikan bahwa penyebut itu mengandung akar, maka kita harus rasionalkan penyebutnya. Yaitu dengan cara mengalihkan sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari akar 3 plus 1 adalah akar 3 min 1. Sehingga kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Kita gunakan rumus ini A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Dan A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Yang rumus atas kita gunakan untuk mengalihkan yang pembilang. Kemudian yang rumus bawah itu selisih 2 kuadrat. Kita gunakan untuk mengalihkan yang penyebut. Sehingga yang pembilang akar 3 min 1 kali akar 3 min 1 sama dengan akar 3 min 1 dikuadratkan. Karena bentuknya ini sama. Kemudian yang penyebut akar 3 plus 1 kali akar 3 min 1 berdasarkan rumus ini sama dengan akar 3 ini kuadrat, A-nya ini, B-nya ini. Akar 3 kuadrat min 1 kuadrat. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi berdasarkan rumus ini berarti A kuadrat berarti yang depan kuadrat akar 3 kuadrat 3 min 2AB berarti min 2 kali akar 3 berarti 2 akar 3 kali 1 berarti 2 akar 3 tandanya negatif seperti rumus. Min 1 kuadrat berarti plus 1. Kemudian yang penyebut kita gunakan rumus ini A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat tadi sudah berarti A kuadrat akar 3 kuadrat 3 1 kuadrat 1. Langkah terakhir tadi ini tangen 15 derajat sama dengan 3 min 2 akar 3 plus 1 dibagi 3 min 1. Kita sederhanakan 3 ditambah 1 adalah 4 min 2 akar 3 3 min 1 2. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2 2 akar 3 dibagi 2 adalah akar 3, tandanya negatif. Kemudian kita kuadratkan tangen 15 derajat, kita kuadratkan berarti sama dengan 2 min akar 3 kuadrat. Dengan menggunakan rumus tadi sebelumnya, A min B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat, berarti depan kuadrat, 2 kuadrat 4, 2 kali depan kali belakang, berarti 2 kali 24 kali akar 3 dan terakhir adalah yang belakang dikuadratkan akar 3 kuadrat 3. Kita sederhanakan 4 ditambah 3 adalah 7 sehingga hasilnya 7 min 4 akar 3. Kita kembalikan ke sini ke soal. Soalnya tadi kotangen 105 derajat kali tangen 15 derajat adalah min tangen 15 derajat kuadrat. Ini kita pindah sini. Nah, ini tangen 15 derajat 7 min 4 akar 3. Sehingga hasilnya adalah min kali 7 min 7 min kali min 4 akar 3 berarti plus 4 akar 3.
Adakah ini? Jawabannya min 7 plus 4 akar 3. Jawabannya yang ini, A ya. Ya, A. Ya, sekarang kita menginjak soal nomor 2, yaitu soal ujian mandiri atau UM/UGM tahun 2015. Ini soalnya nilai sin theta sama dengan super A min super B, dan cos theta sama dengan super A plus super B. Dengan A dan B tidak sama dengan 0, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Diketahui sin theta sama dengan super A min super B. Karena ini ada kuadrat, maka kita kuadratkan. Kita coba kuadratkan, maka sebelah kiri dikuadratkan, maka sebelah kanan juga harus dikuadratkan. Sebelah kiri sin kuadrat theta, sebelah kanan berarti dikurung super A min super B kuadrat. Kita gunakan rumus waktu SMP, yaitu A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kita terapkan untuk menjabarkan ini, berarti ini super A kuadrat, terus ini min 2AB, berarti min 2 kali super A kali super B. Berarti min 2 kali suku pertama kali suku kedua. Ini berarti min 2 kali suku pertamanya super A, suku kedua super B, ditambah B kuadrat, berarti suku kedua dikuadratkan, berarti super B kuadratkan. Kita sederhanakan, 1 kuadrat berarti 1, A kuadrat super A kuadrat, 2 kali 1 kali 1, 2, yang menyebut A kali B, AB. Yang ini sama 1 kuadrat 1, B kuadrat tetap. Sekarang cos theta diketahui ini super A plus super B. Kita kuadratkan cos kuadrat theta yang sebelah kanan super A plus super B juga dikuadratkan. Kita gunakan rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Bedanya adalah kalau ini negatif, ini positif, ini positif. Suku ketiga sama-sama positif. Maka cos kuadrat theta sama dengan suku pertama atau suku depan dikuadratkan. Jadi super A kuadrat plus 2 kali suku depan kali suku belakang. Ditambah ini B kuadrat, berarti suku yang belakang dikuadratkan. Kita sederhanakan, cos kuadrat theta sama dengan seperti tadi, super A kuadrat berarti 1 kuadrat 1 super A kuadrat, 2 kali 1 kali 1, 2, A kali B, yang bawah menjadi AB, ini juga super B kuadrat. Ya, langkah berikutnya, nilai sin kuadrat theta dan cos kuadrat theta yang sudah kita cari tadi, kita kumpulkan di sini. Kemudian kita akan jumlahkan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, yaitu dengan rumus identitas trigonometri dasar, yaitu ini sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kita tulis ulang, ini sin kuadrat theta tadi apa? Ini seper A kuadrat min 2 per AB ditambah seper B kuadrat. Kemudian cos kuadrat theta kita pindah nih, seper A kuadrat plus 2 per AB plus seper B kuadrat juga sama dengan 1. Perhatikan bahwa ini ada yang sama, kita coret. Nah ini, karena kalau dijumlah hasilnya 0, sehingga hasilnya adalah seper A kuadrat, kita kumpulkan dengan seper A kuadrat. Seper B kuadrat, kita kumpulkan dengan seper B kuadrat sama dengan 1. Seper A kuadrat ditambah seper A kuadrat sama dengan 2 per A kuadrat, per B kuadrat tambah seper B kuadrat, 2 per B kuadrat sama dengan 1. Ini ada angka 2 kita faktorkan atau kita keluarkan, berarti menjadi 2 kali seper A kuadrat ditambah seper B kuadrat sama dengan 1. Ya, tadi langkah terakhir adalah ini. 2 kali seper A kuadrat ditambah seper B kuadrat sama dengan 1.
Sehingga 1/a kuadrat ditambah 1/b kuadrat sama dengan 1 dibagi 2 atau setengah. Ini kita akan menjumlahkan 1/a kuadrat plus 1/b kuadrat. Karena penyebutnya beda, ini a kuadrat, b kuadrat, maka yang suku pertama kita kalikan dengan ini, penyebut yang suku kedua. Jadi 1/a kuadrat kali b kuadrat per b kuadrat. Kemudian yang suku kedua, 1/b kuadrat, kita kalikan dengan penyebut dari suku pertama, yaitu a kuadrat per a kuadrat sama dengan setengah, tetap. Sehingga hasilnya adalah 1 kali b kuadrat, a kuadrat kali b kuadrat, berarti a kuadrat, b kuadrat. Ditambah 1 kali a kuadrat, b kuadrat kali a kuadratnya dipindah depan, sehingga hasilnya adalah a kuadrat, b kuadrat, sama dengan setengah, tetap. Ini penyebutnya sudah sama, yaitu a kuadrat, b kuadrat. Ini berarti tinggal pembilangnya kita jumlahkan. Untuk a kuadrat kita pindah depan, sehingga a kuadrat ditambah b kuadrat dibagi a kuadrat b kuadrat sama dengan setengah. Karena yang ditanyakan adalah ini a kuadrat plus b kuadrat, sehingga a kuadrat plus b kuadrat sama dengan yang penyebut ini kita pindah ke kanan menjadi pembilang. Berarti a kuadrat plus b kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat per 2. Ini jadi setengah a kuadrat b kuadrat itu sama dengan a kuadrat b kuadrat dibagi 2. Dan tidak di pilihan, oh ternyata yang B. Ya, sehingga jawabannya adalah D. Ya, kita sudah sampai di soal nomor 3, yaitu soal UMPTN 1999, sekarang namanya SBMPTN. Ini soalnya jika alfa plus beta sama dengan pi per 6 dan cos alfa kali cos beta sama dengan 3/4, maka cos alfa minus beta sama dengan A, B, C, D, E. Mari kita bahas, diketahui ini dan ini. Nah, kemudian ditanyakan adalah cos alfa min beta. Kita tahu rumus cos alfa min beta adalah cos sin, karena ini min maka ini plus, kebalikannya kalau cos ya. Berarti cos alfa cos beta plus sin alfa kali sin beta. Cos alfa kali cos beta sudah diketahui, yaitu ini 3/4. Kita yang belum diketahui adalah sin alfa, sin beta, maka kita akan mencari ini, sin alfa kali sin beta. Kita cari lewat yang diketahui, yaitu alfa plus beta sama dengan pi per 6. Dari alfa plus beta sama dengan pi per 6, kedua ruas, sebelah kiri maupun sebelah kanan, kita ambil nilai cosnya. Jadi kita tarik nilai cosnya, sehingga yang kiri cos alfa plus beta, yang kanan adalah cos pi per 6. Kita gunakan rumus cos alfa plus beta. Cos alfa plus beta adalah kebalikannya ini ya, berarti ini tadi kan min, sini plus, maka ini plus, ini min. Cos min sin. Nah, sehingga cos alfa plus beta adalah ini, cos pi per 6. Cos alfa cos beta diketahui 3/4. Min sin alfa sin beta. Cos pi per 6, pi adalah 180 derajat dibagi 6, ini 3/4 min sin alfa sin beta, tetap ini 180 derajat bagi 6 adalah 30 derajat, yang sebelah kanannya sama yang atasnya. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, ini juga tetap 3/4 min sin alfa sin beta. Ya, ini tadi adalah baris terakhir atau langkah terakhir, setengah akar 3 sama dengan 3/4 min sin alfa sin beta. Kita pindah ke depan atau ke kiri, sin alfa sin beta sama dengan 3/4-nya tetap di sebelah kanan, setengah akar 3. Kiri kita pindah kanan, berarti min setengah akar 3. Setelah sin alfa sin beta ketemu atau diperoleh, kita kembali ke yang ditanyakan, yaitu cos alfa min beta. Tadi rumusnya adalah cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta.
Kita tinggal memasukkan cos alfa, cos beta adalah tadi diketahui 3/4. 3/4. Sin alfa, sin beta adalah ini 3/4 dikurangi setengah akar 3. Nah, ini penyebutnya sudah sama. 3/4 tambah 3/4 berarti 3 tambah 3, 6/4. 6/4 kita sederhanakan 3/2. Berarti cos alfa min beta sama dengan 3/2 min akar 3/2. Adakah di pilihan? Oh, ini ternyata yang D. Jadi jawabannya adalah D. Soal terakhir atau soal nomor 4 adalah ini. Diketahui A derajat, B derajat, dan C derajat menyatakan besar sudut-sudut segitiga ABC dengan tangen A derajat sama dengan 3, tangen B derajat sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai tangen C derajat sama dengan A, B, C, D, E. Ini adalah soal Leptanas atau UN Matematika SMA jurusan IPA tahun 93. Mari kita bahas. Rumus yang kita gunakan adalah ini, tangen A plus B sama dengan ini, tangen A plus tangen B dibagi 1 min tangen A tangen B. Kita terapkan di sini karena ini adalah A kecil derajat, berarti tangen A derajat plus B derajat sama dengan, menurut rumus ini adalah tangen A derajat plus tangen B derajat dibagi 1 min tangen A derajat kali tangen B derajat, tinggal kita masukkan angkanya. Tangen A derajat 3, tangen B derajat 1, berarti 3 plus 1 per 1 min 3 kali 1. 3 kali 3 ditambah 1 per 1 min 3 kali 1, 3. Sehingga hasilnya adalah 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Sehingga tangen A derajat plus B derajat sama dengan min 2. Ya, langkah terakhir tadi adalah ini, tangen A derajat plus B derajat sama dengan min 2. Berikutnya kita gunakan rumus jumlah besar sudut segitiga ABC adalah sudut-sudutnya kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Ini kita pindah sini. Karena yang ditanyakan adalah tangen C derajat, maka kita buat C derajat di sebelah kiri, yang lainnya dipindah sebelah kanan. Berarti C derajat sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat plus B derajat. Kemudian masing-masing ruas, jadi ruas kiri dan ruas kanan, kita ambil atau kita tarik nilai tangennya. Jadi tangen C derajat, yang sebelah kanan juga kita ambil nilai tangennya. Jadi tangen 180 derajat dikurangi A derajat plus B derajat. Untuk menentukan ini kita gunakan rumus sudut berelasi di kuadran 2, yaitu ini tangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, alfanya adalah ini, di 180 derajat min alfa. Di alfanya adalah A derajat plus B derajat. Sehingga tangen C derajat sama dengan min tangen alfa, berarti min tangen alfanya adalah ini. Nah, kita tahu tangen A derajat plus B derajat tadi adalah min 2, sehingga hasilnya adalah min kali min 2 atau 2, sehingga tangen C derajat sama dengan 2. Dan tidak dipilihan, ternyata adalah yang D, sehingga jawabannya adalah D. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan 4 soal trigonometri di atas. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.